Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi alladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Kata beliau, dalam kaitan ini, kata beliau, saya sering memberikan isyarat untuk membaca kitab Al-Kabair milik Imam Az-Zahabi, sudah saya baca tadi. Saya juga menasihatkan agar kitab ini dihadiahkan untuk keluarga, anak-anak serta sanak kerabat atau karib kerabat. Terlebih ajakan di zaman kita ini untuk melakukan dosa-dosa besar sekali. Betul. Nah, inilah enaknya ya. Enaknya kita baca kitab yang mensyarah kitab ulama sebelumnya, dia masih hidup. Contoh seperti Syekh Abdul Razak. Akhirnya contoh yang beliau akan sampaikan relevan. Akhirnya contoh yang akan beliau sampaikan kita sedang mengalaminya. Sama seperti kitab Kaifa Amalahum milik Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid. Ketika bahas interaksi Nabi Muhammad kepada istri-istrinya, interaksi Nabi Muhammad kepada anak-anaknya, interaksi Nabi Muhammad kepada paman bibinya, interaksi Nabi Muhammad kepada teman-temannya. Beliau sebutkan firman Allah, sabda Nabi Muhammad, sejarah bla bla bla, kemudian baru beliau sampaikan yang terjadi di zaman kita. Ya, contoh misalnya, interaksi Nabi Muhammad SAW kepada istrinya. Contohnya seperti Khadijah. Beliau selalu memuji Khadijah bahkan ketika beliau sudah meninggal sekalipun. Bahkan kata Aisyah, saya tidak pernah cemburu dengan istri-istri Nabi Muhammad SAW kecuali kepada Khadijah. Kenapa? Nabi Muhammad sering menyebutkannya padahal dia udah mati. Bahkan kata Aisyah, seakan-akan tidak ada perempuan ya wahai Rasul kecuali Khadijah. Kenapa? Engkau menyebutkannya selalu. Apa jawab Nabi Muhammad? Innaha kanat. Mau bagaimana lagi? Dia dulu demikian. Contoh misalnya, ketika semua orang tidak ada yang beriman, ini perempuan beriman sama Nabi Muhammad. Gimana? Semua anak-anak Nabi Muhammad darinya. Selesai beliau sebutkan faedah, baru kemudian beliau sebutkan ini hal yang terjadi antara suami istri di zaman kita sekarang. Istrinya sudah meninggal, tapi kemudian yang keluar dari lisan suaminya, bini unda bahari itu aja, syukurnya mati ya. Kenapa? Ada kayak satu pangjab. Langsung semua aib istrinya keluar, udah meninggal orangnya. Atau kemudian kata beliau, berikan contoh, atau terjadi perceraian, mantan bini unda itu aja. Nggak ada baik-baiknya, disebutin semua aibnya. Lah, perempuannya masih hidup. Kayak Anda nggak punya salah aja. Nah, contoh-contoh seperti itu kan ulama zaman sekarang yang menerangkan kenapa? Itulah yang terjadi dan mereka hadapi di masyarakat. Sama kayak gini. Hingga kemudian relevan contohnya untuk kita. Kata beliau, ulang. Terlebih ajakan di zaman kita ini untuk melakukan dosa-dosa besar banyak sekali melalui stasiun-stasiun televisi dan situs-situs internet. Dulu TV, dulu komputer, semuanya sekarang ada di genggaman. Makanya kata beliau, kitab ini harus dibagikan. Kitab ini harus kemudian disebarkan agar semua orang tahu, agar semua orang kemudian memiliki kewaspadaan. Ini loh dosa, ini loh kesyirikan, ini loh dosa, ini loh kesyirikan. Agar menghindar. Kenapa? Karena luar biasa gempuran ajakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di dulu situs-situs internet, dulu televisi, sekarang di genggaman kita semuanya itu ya TV di sini, yang internet di sini. Bahkan plus dengan yang lain-lain di genggaman semua. Yang seumuran dengan ulun misalnya mengalami itu, di mana kita internet tahun 98 99 hanya disebarkan untuk masyarakat dunia. Ya, internet itu pun hanya orang-orang tertentu yang bisa mengaksesnya. Itu pun ketika modem dicolok suaranya kan jelas ya. Zaman dulu lah, pelan-pelan, habis itu makin kesini subhanallah. Sampai kemudian sekecil ini, sampai kemudian di arloji. Ya, jam tangan pintar itu semuanya di sini walaupun sangat kecil ya. Bisa pasang status di sini. Ketik begitu selesai sebelum di send pakai kaca pembesar dulu.
bujur sudah aja. Karena kecil banget. Bukan lagi di genggaman, di tangan kita. Notifikasi masuk, semuanya. Subhanallah. Walaupun ini kadang lagi nggak bisa ya, ini lagi nggak bisa. Subhanallah. Kata beliau, ulang lagi ya, poin ini luar biasa ini. Terlebih ajakan di zaman kita untuk melakukan dosa-dosa besar banyak sekali melalui stasiun-stasiun televisi dan situs-situs internet. Makanya kita harus tahu, para pemuda dan anak-anak muda kaum muslimin dijerumuskan setiap hari oleh stasiun televisi dan situs-situs tersebut. Karena itu betapa mereka membutuhkan untuk diperkenalkan tentang dosa-dosa besar dan mengetahui bahayanya, agar senantiasa mereka waspada. Ya, mereka sangat butuh itu dari kita para orang tua. Jamaah sekalian rahimakumullah, di antara manfaat ya, saya cukup terharu tadi pagi ya. Di antara manfaat kita ngajak anak untuk ikut kajian, untuk ke masjid dengaran kajian, walaupun tentunya harus kita kondisikan ya agar mereka mendengarkan. Ya tadi subuh misalnya, Kanzu menasihati adiknya, Ding, sahur itu paling utama diakhirkan. Apa ya? Karena kali makan aku lambat ya. Jar abah ceramah malam tadi itu utama tuh diakhirkan. Berarti dia nangkep padahal dia main-main di luar. Karena kita ajak ke masjid. Jadi mereka sedikit banyak mendengarkan, ini manfaat pengajian. Enggak sampai di situ. Dan nanti menyegerakan berbuka itu juga diutamakan. Masih kelas 5 SD, tapi dia nasihatin adiknya kelas 2 SD. Subhanallah, jamaah, ini manfaat. Secara tidak langsung ketika kita mengajak mereka sedikit banyak mendengarkan. Apalagi misalnya, untuk bapak-bapak, anak bawa Jumatan, wah itu luar biasa, pesannya pendek-pendek Jumatan, tapi masuk semua. Tinggal kita bisa mengkondisikan mereka saja agar jangan ribut ya, jangan ribut. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Yang demikian itu karena ilmu syar'i adalah benteng bagi seorang muslim dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, zaman sekarang ini kalau bukan karena ilmu, sudah selesai kita. Contoh syubhat-syubhat misalnya. Begitu banyak kemudian kerancuan-kerancuan pemikiran dan pemahaman, kalau bukan karena ilmu syar'i, kita mungkin ikut. Perkara-perkara yang dari dulu misalnya kita mantap memahaminya, kita meyakininya luar biasa dalam, contoh seperti asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus misalnya Allah Subhanahu wa taala di ketinggian, Allah di atas langit, mantap sudah, basic. Tak taunya dengan gadget zaman sekarang, syubhat dari kelompok A, syubhat dari kelompok B, syubhat dari Ustadz A, Ustadz B, pusing. Tapi subhanallah karena ilmulah kemudian kita terjaga. Syahwat itu lawannya adalah kesabaran, syubhat itu lawannya ilmu. Apalagi bukan syubhat. Sekarang itu ya, yang jelas-jelas haram saja, karena gempurannya luar biasa, kaum muslimin, anak mudanya khususnya, mereka jadi penasaran, kan lagi viral tuh. Karena luar biasanya gempuran mukbang itu, tahu mukbang Bu? Bu, mukbang, muka bangke, enggak mukbang yang acara makan-makan itu. Wah, dia mengamera diri sendiri, krau. Nah, yang dia makan ini adalah hal-hal yang haram. Yang orang makan, dia non muslim, dia makan apa yang dia makan, daging ini, daging itu, tapi mic-nya kan di sini ya, macam-macam, kena minumannya, luar biasa. Karena ditonton setiap, makanya anak ulun suka juga nonton mukbang, tapi saya perhatikan yang dia tonton apa. Jangan sampai kemudian orang mukbang babi, orang mukbang makanan ini, makanan itu, kemudian dia tonton juga. Karena pelan-pelan nanti dia akan pemahamannya akan jadi rancu. Nauzubillah, nanti kemudian di kemudian hari dia mungkin betagih, nukar pang babi guling jar. Pini nyaman bahaya. Waduh. Jangan nggak boleh. Kenapa? Lagi puasa. Nantilah pas buka. Bapaknya juga rancu pikirannya. Ya Allah. Ya. Lanjut ya. Yang demikian itu karena ilmu syar'i adalah benteng bagi seorang muslim. Tanpa ilmu selesailah sudah kita. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
Kita nuntut ilmu, minta kemudian dari Allah agar mudah nuntut ilmu, mudah mengamalkan ilmu, mudah mendakwakan ilmu, dan kemudian mudah untuk bersabar ketika ilmu yang kita sampaikan tertolak. Tahapan-tahapan. Hal itu karena orang-orang dimasuki oleh keburukan, ia dari arah kekosongan waktu, kejahilan, minimnya ilmu, dan basirah tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu mudah masuk padanya hal-hal yang haram, perbuatan-perbuatan yang haram, makanan dan minuman yang haram. Kenapa? Karena bodoh. Kalau disebutkan di sini kekosongan waktu, kejahilan, minimnya ilmu. Mungkin kalau kekosongan waktu oke lah ya. Tapi kalau jahil, minim ilmu, ini yang paling kuat untuk kemudian masuk ke dalam diri ini hingga syubhat itu masuk, hingga prinsip yang kemarin kita yakini luar biasa mantap, minimal goyah, bahkan mungkin nanti akan hancur. Tapi kalau kekosongan waktu kemudian kita bisa memaksimalkannya, ini luar biasa, bahkan bisa menikmatinya. Apalagi seperti Ramadan sekarang, banyak waktu mungkin lebih kosong, maksimalkan dengan membaca Al-Quran. Tapi kalau bodoh kemudian jahil, aduh, wallahu a'lam bishawab. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, yakni ajakan Syekh Abdul Razak agar semua kita perhatian kepada tubuh ini akan siksa Allah Subhanahu wa taala, sama seperti perhatiannya kita kepada tubuh ini dari makanan dan minuman yang hukum asalnya halal, tapi kita menghindarinya, menjauhinya karena kita tahu ini akan bermadarat untuk tubuh ini. Dan beliau juga kemudian menyarankan kepada kita untuk memiliki kitab ini, membagikan kitab ini, apalagi untuk anak-anak dan anak-anak muda kita, agar mereka tahu apa itu syirik, apa itu dosa, hingga mereka terhindar. Karena apa? Gempuran, seruan akan keburukan dan kemaksiatan luar biasa terbuka lebar sekarang di mata mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa